Dengan mengirim surat satu sama lain, mereka akan merasakan atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan kesempatan untuk meraup, untuk merengkuh kenikmatan-kenikmatan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang suci ini. Dan tak lupa sholawat serta salam agar senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita semua selaku umat akhir zaman yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir kiamat nanti. Kawan-kawan sekalian, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Rizky, akan memberikan sedikit ilmu, ya, bukan menggurui tapi berbagi, yaitu tentang motivasi untuk menghafal Quran. Lahirnya video ini diawali dengan undangan partisipasi yang diberikan oleh salah satu dosen saya, dosen yang terhormat, yaitu Ibu Dea, selaku pengampu mata kuliah perkembangan psikologi. Sehingga dengan itu saya bisa memaksimalkan ilmu yang saya pelajari untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua, yaitu yang berkaitan dengan menghafal Quran. Nah, kawan-kawan semua, saya akan membagikan video ini dalam 4 sesi. Satu videonya kurang lebih sekitar 7 menit durasinya. Karena agar lebih singkat, jadi saya akan memaksimalkan untuk memaparkan materi secara ringkas. Nah, teman-teman sekalian semua, jika kita temui Ramadan yang lalu, kita banyak dapati manusia yang berkumpul untuk menghidupkan nilai-nilai Islam. Entah itu tadarus Quran, entah itu tarawih berjamaah, entah itu iftar jama'i, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang senantiasa digulirkan di bulan Ramadan, sehingga bulan itu terasa lebih indah. Namun berbeda dengan sekarang. Kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan di tengah gempuran ancaman wabah pandemi. Tapi hal itu jangan dijadikan sebagai alasan atau hambatan dari kita untuk senantiasa menebar dan menyampaikan ilmu, ya. Karena bagaimanapun juga kita harus berbahagia menjambut bulan suci Ramadan dengan rasa hati yang senantiasa sumringah, ya, dengan datangnya bulan ini. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Apalagi ditambah dengan mengisi bulan Ramadan ini dengan mencari dan menebar ilmu. Sedangkan ilmu adalah salah satu jalan agar bisa memudahkan kita untuk menuju surga. Yang dikatakan sabdanya oleh Rasulullah SAW, man tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berjalan menuju surga. Nah, sahabat-sahabat sekalian semua, dimanapun kalian berada, untuk itu saya hadir di hadapan Anda untuk menyemangati, ya, untuk saling memotivasi agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan ini di tengah pandemi, tapi dengan cara yang maksimal. Salah satunya adalah menghidupkan bulan Ramadan dengan menghafal Quran. Nah, untuk itu teman-teman semua, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi di pekan ini, yaitu tentang esensi Al-Quran, ya. Bagaimana agar kita itu terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Nah,
ada syaratnya ya. Untuk yang pertama, kita harus menanamkan 3K. Apa itu 3K? 3K yaitu yang pertama adalah kecintaan, yang kedua adalah kerinduan, dan yang ketiga adalah keinginan yang menyala-nyala dalam menghafal Al-Quran. Tapi sebelum itu, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu tujuannya apa, agar bisa menciptakan atau menghasilkan sebuah hasil yang sempurna. Contohnya, jika kita akan melakukan satu perjalanan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila kita tidak didahului dengan tujuan. Contohnya, jika kita akan berangkat ke salah satu negeri, ke luar negeri untuk mencari ilmu, maka manfaat yang akan kita dapat adalah ilmu. Terus apabila ada seseorang yang akan bertujuan untuk pergi ke salah satu rumah makan, berarti sudah tentu hasilnya akan tenaga yang dia peroleh ketika dia makan. Maka dengan itu ketika kita akan menghafal Quran, kita harus tahu dulu tujuannya apa nih. Nah, untuk itu mari kita rancang tujuan sebagus mungkin. Banyak sekali tujuan ya, dan itu pun bersifat relatif. Ada yang bertujuan untuk disayang orang tua, ada yang bertujuan untuk menjadi sarana dan prasarana pendukung dalam pendidikan, ada yang bertujuan untuk bisa mendapatkan seseorang dalam hafalan itu, ada yang bertujuan agar bisa menjadi ulama besar ya. Terlepas dari itu semua, tetap kita harus selalu berlatih agar segala sesuatu, salah satunya menghafal Al-Quran, agar kita hubungkan dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Sudah jelas di dalam salah satu suratnya, yaitu surat Ibrahim ayat 1, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kata Allah, ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yang dengan itu Allah kehendaki. Dan jalan itu merupakan jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji ya. Bayangkan saja, sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam di kota Mekah, di bumi Arab, orang-orang pada saat itu terjerat dalam kesesatan yang amat sangat gitu ya. Ketika datang Islam, banyak sekali orang-orang yang berubah, mengubah mereka 180 derajat dalam menjadi kebaikan. Kemudian itu sudah tentu ya, Al-Quran sebagai petunjuk. Diibaratkan kita akan berpergian atau hiking, misalkan mendaki gunung, tanpa ada seorang gaib atau peta, kita tidak akan sampai ke puncak tujuan. Melainkan itu kita akan tersesat tanpa ada sebuah peta atau orang yang bisa menuntun kita menuju tempat itu. Maka dengan itu Al-Quran hadir untuk bisa menarik kita ke dalam cahaya benderang, ke dalam tempat yang lebih baik. Meskipun bisa dikatakan kita bukan berada dalam kegelapan, tapi tetap saja ketika di dalam hati ada satu sifat prasangka buruk, entah itu iri, dengki, sombong, itu merupakan kegelapan hati yang perlu kita bersihkan dengan salah satunya menghafal Quran. Nah, untuk itu kawan-kawan ada lagi di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah berkata dalam surat tersebut, yaitu
sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, niscaya mereka akan tunduk dan terpecah belah karena rasa takut yang ia miliki kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan itu Allah ciptakan untuk manusia agar mereka berpikir. Wahai kawan-kawan semua, secara kasat mata gunung itu merupakan salah satu makhluk Allah yang tidak melakukan aktivitas sama sekali. Maka secara rasional, secara logika, dia adalah makhluk mati menurut kita. Namun tetap, kata Allah di dalam suratnya banyak sekali mengatakan bahwa semua benda yang ada di langit dan di bumi sebetulnya mereka bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua benda yang ada di langit dan di bumi menyatakan tasbihnya kepada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Namun kita tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Dengan demikian, kita sebagai manusia yang memiliki akal, potensi berpikir, yaitu agar bisa memilih, agar bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dengan itu kita harus bisa memaksimalkan pikiran, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya, untuk bisa menjadikan manfaat kepada diri kita, sehingga kita bisa menjadi atau hidup dalam lingkungan yang paripurna. Tentunya tanpa hal itu manusia harus distimulus terlebih dahulu, dimotivasi terlebih dahulu. Karena secara psikologis pun orang-orang tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya manfaat yang akan dia dapatkan. Ya, sebagaimana seseorang yang berniaga dengan orang lain akan mendapatkan untung atau rugi. Ya. Tetapi berbeda halnya ketika kita berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah tidak ada rugi. Salah satunya menghafal Al-Quran. Kita menghafal tidak akan mengenal kata rugi selain keuntungan. Tetapi di antara manusia terjalin hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Tapi dengan Allah kita tidak pernah merasa bahwa Allah diuntungkan dengan amal kita. Sebagaimana dengan hadis qudsi Allah katakan bahwa jika saja manusia dari mulai zaman Nabi Adam hingga zaman hari kiamat nanti semua orang disatukan untuk berbuat amal soleh, maka itu tidak akan sedikit pun menambah kebesarannya. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam hingga hari kiamat disatukan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, karena Allah sudah maha besar. Nah, terlepas dari itu semua, wahai kawan-kawanku sekalian, maka kita harus bisa memberikan stimulus kepada diri untuk bisa melakukan satu kegiatan yang konsisten. Meskipun pada dasarnya orang itu akan mengalami fluktuasi atau naik turun dalam beramal. Tapi tetap bagaimana caranya kita harus mencari agar kita terus istiqomah dalam menghafal Quran. Banyak sekali, yaitu dengan cara mengetahui kedudukan dan manfaat. Kedudukan Al-Quran ada di dalam salah satu surat Al-Anfal ayat 2, yaitu tentang cinta Allah kepada kita, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah kuat pula imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ayat itu menerangkan bahwa saking cintanya manusia kepada Allah, apabila dia mendengar apa yang Allah katakan melalui Al-Quran maka bergetar hatinya, bertambah kuat imannya. Kenapa bisa bergetar? Saya contohkan dengan hal yang umum terjadi di masyarakat. Jika ada seorang insan, pria dan wanita, menjalin hubungan asmara, kemudian mereka dipisahkan dengan jarak karena sebab tertentu. Misalkan pria itu pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu, untuk bekerja. Kemudian katakanlah mereka itu hidup di dalam lingkungan yang belum ada sama sekali teknologi, yaitu handphone. Bagaimana caranya agar mereka bisa berhubungan satu sama lain dengan jarak yang cukup begitu jauh?
pasti mereka menggunakan surat sebagai sarana penghubung. Nah, dengan saling mengirim surat satu sama lain, mereka akan merasakan atau kerinduan yang terobati. Teman-teman semua, supaya kita bisa semangat, supaya ada sebuah keinginan untuk memulai menghafal Quran, yaitu caranya dengan mengetahui kedudukan dan manfaat Al-Quran. Kedudukannya sudah jelas. Al-Quran sebagai salah satu mukjizat dari banyak kitab yang memiliki mukjizat terbesar. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang sangat memiliki keadaan yang begitu dekat dengan Allah, ya, kekasih Allah. Kemudian Al-Quran merupakan obat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Sahabat semua, ayatnya itu berkata seperti ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Di tengah-tengah wabah yang melanda, seharusnya orang-orang itu kembali kepada Al-Quran. Karena sudah jelas, menurut banyak sekali penelitian orang-orang non-Islam, mereka itu mempercayai bahwa ada sebuah frekuensi yang hadir, yang dipantulkan oleh Al-Quran kepada semesta, yaitu pancaran sinar yang baik. Bahkan ada pula yang meneliti bahwa sebetulnya orang-orang yang sakit itu seringkali terpengaruhi oleh suara-suara yang ada di sekitarnya. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadikan musik sebagai salah satu sarana alternatif untuk mengobati penyakitnya. Tetapi peneliti itu mulai merubah rencananya dengan mulai mendengarkan Al-Quran, sehingga banyak sekali orang-orang ilmuwan non-Islam yang masuk Islam karena dengan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian Al-Quran pun manfaatnya sangat banyak sekali. Hadisnya banyak. Rasul mengatakan, satu, misalkan orang yang sebaik-baik manusia adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana orang yang tidak mau dengan keistimewaan itu? Sebaik-baik manusia, ya, pasti orang-orang hidup ini berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menjadi orang atau manusia terbaik, ya. Maka dengan itu, dengan Al-Quran salah satunya sebagai tujuan yang bertujuan untuk mendedikasikan diri untuk menjadi manusia terbaik. Kemudian banyak lagi, salah satunya adalah penghafal Al-Quran merupakan keluarganya Allah. Dulu Rasul pernah menyatakan bahwa Allah memiliki keluarga dari manusia. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Rasul kemudian menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Kita sebagai penghafal Al-Quran dijadikan oleh orang-orang khusus atau orang kesayangan. Jika di lingkungan keluarga ada anak kesayangan, jika di lingkungan pendidikan ada murid kesayangan, jika di lingkungan pekerjaan ada karyawan kesayangan, saya yakin orang-orang yang menjadi kesayangan, orang-orang yang menjadi orang terdekat dengan atasannya, maka dia akan diberikan segala apapun yang diinginkannya. Orang itu akan dimanja, orang itu akan dibedakan dengan orang-orang yang lain, karena menurutnya menjadi yang terbaik bagi dirinya. Siapa yang tidak mau menjadi orang khusus, menjadi tangan kanan, menjadi orang yang senantiasa menjadi orang terbaik di sisi Allah. Dengan itu mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita untuk bisa terus atau memulai menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang-orang penghafal Quran, dia akan ditempatkan di derajat kedudukan surga tertinggi. Sebagaimana Rasul mengatakan, ketika nanti di yaumul kiamah kelak, orang-orang yang baca Al-Quran akan disuruh membacakan kembali dengan tartil, sebagaimana dia ketika membaca di dunia. Kata malaikat, bacalah dan naiklah satu tahap demi satu tahap ke tingkat tertinggi, ya, karena kedudukan surga yang engkau tempati sesuai dengan ayat yang terakhir engkau baca atau engkau hafal.
Meskipun banyak sekali amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita menduduki surga, tetapi Al-Quran adalah salah satu amal yang merupakan paling banyak bisa mendapatkan pahala. Nah, semakin banyak ayat yang kita hafal, maka semakin banyak pula investasi yang kita tabungkan untuk kelak di akhirat. Ketika kita menabung di dunia, uang demi uang, sehingga menghasilkan banyak jumlahnya, triliunan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebagaimana pula dengan menghafal Al-Quran, semakin banyak ayat yang kita hafal, maka semakin tinggi pula kesempatan surga yang kita bisa tempati. Seperti mana ada ungkapan, semakin besar kekuatan bola yang kita pantulkan ke dinding, maka semakin besar pula kekuatan memantul dirinya kepada kita. Semakin besar kekuatan yang kita keluarkan untuk kebaikan, maka semakin besar pula kebaikan yang kita bisa dapatkan. Kemudian ada lagi bahwa Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa bacalah Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaat, katanya. Kemudian ada lagi bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran akan dihindari dari siksa api neraka yang disebutkan dalam hadisnya. Al-Quran jika menempel pada satu kulit, maka kulit itu tidak akan dibinasakan oleh neraka, tidak akan disiksa. Bagaimana dengan jiwa, dengan hati, dengan pikiran yang di dalamnya terdapat berkelindan ayat-ayat Al-Quran. Saya yakin mustahil neraka bisa menyiksa orang itu, karena secara logika pun tidak masuk akal. Neraka adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, dan manusia penghafal Quran pun adalah orang yang taat kepada Allah. Mustahil ada orang yang taat, ada makhluk yang taat menyiksa makhluk lain yang taat. Nah, kemudian banyak lagi orang-orang menghafal Quran akan memberikan mahkota, akan diberikan mahkota yang dikenakan oleh dirinya. Mahkota itu lebih terang dari mentari. Kemudian mahkota itu akan diberikan, dilekatkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya pun yang maaf-maaf apabila di dunianya adalah pelaku maksiat, maka dia akan ditolong, akan bisa diberikan syafaat oleh anaknya. Bayangkan saja, di yaumul mahsyar kelak manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berbusana sehelai pun, akan saling memandangi satu sama lain. Namun yang mereka khawatirkan adalah diri. Mereka tidak peduli dengan keadaan sekitar. Tapi orang-orang penghafal Al-Quran akan diberikan busana kebesaran, sehingga membuat orang yang ada di sekitarnya iri. Siapa yang tidak mau? Dengan itu kemudian semoga bisa memberikan motivasi kepada diri sendiri, supaya mulai detik ini kita mulai menghafal Al-Quran. Jika yang sudah menghafal, tingkatkan lebih banyak lagi agar hafalan yang kita hafalkan. Terkhusus di bulan Ramadan ini, mari kita isi dengan amal-amal soleh, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Jika Ramadan kemarin kita habiskan dengan waktu yang sia-sia, mari kita gunakan kesempatan Ramadan kali ini agar bisa memaksimalkannya. Waktu tidak layak kita habiskan dengan beragam penundaan. Menyiapkan diri ini di masa sekarang adalah salah satu bentuk perhatian diri di masa depan agar hidup lebih bahagia. Terakhir dari saya, untuk teman-teman semua, Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia, diturunkan oleh yang maha mulia kepada makhluk yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia, di malam yang paling mulia, di hari yang paling mulia. Barang siapa ada orang yang bergandengan erat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Mungkin itu saja di pertemuan ini. Kita bisa berjumpa, kita bisa sharing satu sama lain. Mudah-mudahan sekali lagi bisa membuat kita semangat untuk senantiasa mencari dan menebar ilmu, menebar kebaikan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadikan sebaik-baik manusia. Sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.